Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-25 berdasarkan Injil Lukas bab 16 ayat 10 sampai 13. Setia dalam perkara kecil. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, peristiwa yang diceritakan berikut ini sungguh pernah terjadi dan merupakan kisah nyata. Pada satu malam di tengah badai dan hujan yang lebat, sepasang suami istri mendatangi sebuah hotel untuk menginap. Ketika mereka tiba di situ, ternyata semua kamar hotel sudah terisi. Dengan sangat ramah, resepsionis hotel itu berkata kepada keduanya, "Maaf Bapak dan Ibu, semua kamar yang ada di hotel ini sudah terisi. Namun demikian, saya tidak ingin Bapak dan Ibu mencari penginapan lain di tengah cuaca buruk seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu tidak berkeberatan, saya ingin meminjamkan kamar saya di ruang bawah karena saya sedang bertugas pada malam ini. Kamarnya tidak terlalu bagus, tetapi lumayan untuk bisa melepaskan lelah di tengah malam dengan cuaca seperti ini." Ternyata kedua tamu itu adalah pemilik dari beberapa hotel terkenal. Sebulan kemudian, resepsionis itu mendapat sebuah telepon jarak jauh dari suami istri itu. Mereka berkata kepadanya, "Kami ingin menawarkan kepada Anda jabatan manajer dari salah satu hotel kami. Kalau Anda sudah setia menjalankan tugas sebagai resepsionis, maka kami yakin bahwa Anda juga akan setia melakukan tugas sebagai manajer hotel." Tawaran itu diterima. Beberapa waktu kemudian, resepsionis itu diangkat menjadi manajer dari salah satu hotel terkenal di New York, yakni Hotel Waldorf Astoria. Saudara-saudari terkasih, kisah tadi membenarkan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Setia dalam perkara kecil merupakan ujian terbaik apakah seseorang bisa dipercayai dalam urusan-urusan yang lebih besar. Biasanya tidak ada orang yang dipromosikan pada jabatan-jabatan yang lebih tinggi kalau dia tidak menunjukkan kemampuan dan integritas ketika dia menjabat posisi yang lebih rendah. Walaupun mungkin pada masa ini hal seperti itu tidak terlalu terasa lagi karena adanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saudara-saudari terkasih, Yesus menerapkan prinsip ini untuk kehidupan kekal. Apabila selama hidupnya di bumi ini, orang setia melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya, sekalipun kecil, maka dia akan dipercayakan dalam hal-hal yang lebih besar di dalam dunia yang akan datang. Sebaliknya, apabila di dunia ini dia tidak setia melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya, maka dia tidak akan diberikan untuk melakukan tugas-tugas yang lebih besar di dalam kehidupan yang akan datang. Di bumi ini, kita cumalah penjaga barang-barang. Segala sesuatu yang kita miliki sesungguhnya adalah milik Allah dan bukan milik kita. Nilai sesungguhnya dari barang-barang itu tidak terletak dalam usaha kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya, melainkan menggunakan apa yang ada pada kita untuk memperoleh kehidupan kekal. Memang kelihatannya paradoks. Kekayaan yang sesungguhnya bukan terletak dalam apa yang kita kumpulkan, melainkan pada apa yang kita berikan untuk kebaikan orang-orang lain. Menurut Yesus,
Apabila orang sungguh-sungguh bijaksana, maka dia akan mengumpulkan barang-barang yang tidak bisa hilang, yakni kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, dan keutamaan-keutamaan. Hal seperti itu tidak akan dimakan oleh nyenyak. Bagi dia, harta kekayaan yang sesungguhnya tidak terletak di dalam memiliki barang-barang duniawi, melainkan di dalam melakukan perintah-perintah Allah. Jika seseorang terlalu melekatkan hatinya pada harta duniawi, boleh jadi dia akan kehilangan harta surgawi. Karena itu, Yesus mengajarkan para muridnya supaya kalau mereka sungguh bijaksana, mereka mesti lebih mengutamakan pengumpulan harta surgawi. Para murid mesti sadar bahwa kekayaan yang sebenarnya bukanlah barang-barang duniawi, melainkan Allah sendiri. Saudara-saudari terkasih, guna memasuki kerajaan Allah, orang harus setia di dalam perkara-perkara kecil, supaya kelak diberi kepercayaan terhadap perkara-perkara yang lebih besar. Orang mesti jujur di dalam perkara-perkara duniawi, agar dia dipercayakan untuk mengurus hal-hal surgawi. Lebih dari itu, orang juga harus mengabdikan diri sepenuhnya kepada kepentingan-kepentingan kerajaan Allah. Hanya dengan demikian, kita akan memperoleh kehidupan kekal. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.